Banyak pula kejanggalan pada saat penyelidikan dan persidangan dalam kasus Jessica Wongso. Menurut pengacara Johnson Panjaitan, penyelidikan kasus kematian Mirna sekana sudah disetting untuk mentersangkakan Jessica sebagai pelaku. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa Jessica yang memasukkan racun pada tubuh Mirna. Justru itu membuat kita melihat ini tidak terang benderang. Misalnya, Andro ngomong CCTV, tidak terlihat dia memasukkan barangnya kapan Jessica itu. Sangat tidak terlihat. Sampai sekarang bisa dicek itu. Bisa dicek dan bisa dilihat bagaimana gitu. Nah, jadi ini juga masalah-masalah teknis dan juga misalnya ada kesalahan pada waktu itu otopsi kecil atau otopsi ya, yang hanya sebagian saja. Ya, sebagian saja gitu ya. Bukan itu juga tapi hanya bagian lambung saja. Iya, soal teknis yang seperti ini kan menjadi bahan yang penting pada waktu itu diuji di peradilan dalam rangka mencari kebenaran material dan menjadi pertimbangan sehingga hakim yakin ya. Kemudian dia merasa memutuskan pasal 340 kepada Jessica dengan hukuman 20 tahun. Tapi kan sebenarnya polisi sudah mendorong pihak keluarga untuk otopsi menyeluruh. Tapi pihak keluarga, orang tua dari Mirna, almarhumah Mirna Salim, tidak mau sama sekali karena takut hancur bagian tubuhnya. Jadi hanya sampel bagian lambung, Bang Johnson. Ya justru itu yang jadi masalah. Kelemahan seperti itu kan wajar saja dimaksimalkan oleh tim lawyer pada waktu itu untuk menguji supaya kita bisa mendapatkan kebenaran material sehingga hakim yakin ya dan dia memutuskan. Tapi pertanyaannya apakah semua ini menjadi ada kebenaran, ada keadilan dan ada kemanfaatan bagi kita semua? Kira gitu. Itu bikin pesanan orang rumah. Jadi masih dalam mall yang sama? Dalam mall yang sama ya. Terus nggak lama dikabarin? Jadi waktu setelah saya pulang baru nyampe rumah tiba-tiba dapat telepon yang dari Hani itu ya, telepon yang saya tidak ingin dengar ya waktu itu. Jadi Rif, lu di mana? Lu cepetan balik ke GI, Mirna kejang-kejang mulutnya keluar busa. Ya itu, jadi saya tanya lo maksudnya apa gitu loh, keluar busa gimana? Ya nggak tahu, ini habis minum kopi keluar busa mulutnya. Oh saya kan waktu itu lagi, jadi kayak denger itu kayak Hani panik, saya jadi ikut panik gitu loh. Nah kebetulan ada orang tua saya di depan situ, udah jangan panik, cepetan jemput. Nah kan saya langsung lari ke mobil lagi, saya jemput dia gitu loh. Di tengah jalan beberapa kali Hani nelpon. Ya ini Rif, mulutnya keluar busa. Dalam pikiran saya tuh pingsan. Saya pikir dia belum makan, jadi saya dalam otak saya tuh kayak kalau orang upacara pingsan ya udah kasih teh manis anget gitu. Saya nggak berpikir sampai kayak ada keracunan atau apa, iya gitu ya? Nggak ada pikiran jelek gitu loh. Jadi saya minta dia gitu, tapi si Hani bilang nggak bisa Rif, katanya mulutnya keluar busa terus. Ini Mirna ada gejala epilepsi nggak? Itu karena mungkin ada salah satu karyawan Olivier yang bilang dia pernah melihat kejadian seperti itu tapi dipikir epilepsi. Saya bilang nggak ada gitu, Mirna nggak punya penyakit epilepsi. Karena dalam pikiran saya Jessica itu ada tindakan kurang baik waktu itu, makanya saya suruh Hani yang bantuin pegangin dia. Paling ya ketemunya bahas tentang kasusnya. Lu harus konsisten cara. Aku mau tanya satu hal sama kawan-kawan. Kebetulan masih berhubungan dengan kasus J. Sebagai bahan pencerahan biar makin terbuka dan terang benerang kawan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan bila ada anggota keluarga kalian berada di satu kafe memesan satu minuman, lalu setelah memesan minuman tersebut dia meminumnya lalu dia kolaps? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Briefing dengan pemilik kafe dan pegawainya? Atau melakukan tuntutan dan melaporkan ke kepolisian sebagai bahan pertanggungjawaban? Ayo, apa yang akan lakukan? Karena kalau aku pribadi, yang pasti akan melaporkan ke aparat kepolisian, melakukan tuntutan terhadap kafe tersebut. Langkah pertama pasti itu. Bukan melakukan briefing ataupun melakukan pertemuan dengan pemilik atau pegawai kafe tersebut. Oke, paham kan? Aneh rasanya di saat ada anggota keluarga kalian kolaps di satu kafe, tapi malah briefing. Bukan menuntut gitu. Karena biasanya nalurinya akan menuntut kafenya tersebut, berikut dengan barista, manajer, dan lain-lain. Karena tidak pernah ada tuntutan terhadap kafe tersebut.
Kenapa malah menuduh yang ada satu meja dengan anggota keluarga kalian, kan aneh. Justru pelaporan itu harusnya menuntut kafe dulu, harusnya. Sedangkan kenyataannya tidak pernah ada tuntutan terhadap kafe tersebut, kawan. Yang ada pertemuan pasangannya, keluarganya dengan pegawai kafe tersebut. Ada yang janggal nggak? Masa iya kalian tidak merasa janggal? Saya mendapat informasi dari seorang penasehat hukum saya bernama Hidayat Bostam. Ada satu orang bernama Amir Papatila SH mengaku pernah melihat Arif memberikan bungkusan kantong plastik hitam kepada Rangga di parkiran Sarinah sehari sebelum. Coba tenang ya, tenang, supaya nggak ganggu persidangan, ya. Semuanya tenang. Silakan. Terima kasih yang mulia. Ya, saya ulangi, saya mendapat informasi dari salah seorang penasehat hukum saya bernama Hidayat Bostam. Ada satu orang bernama Amir Papalia SH mengaku pernah melihat Arif memberikan bungkusan kantong plastik hitam kepada Rangga di parkiran Sarinah sehari sebelum Mirna meninggal, yaitu tanggal 5 Januari 2016. Jam 15.50. Pada waktu itu, Rangga memakai baju kotak-kotak. Hal ini bersesuaian dengan fakta persidangan. Pernah ada satu orang yang menemui Rangga di Cafe Olivier, menuduhnya menerima uang dari Arif sebanyak 140 juta rupiah. Untuk selengkapnya akan dijelaskan penasehat hukum saya, Bapak Hidayat Bostam. Jadi kalau kita mau benar-benar netral, harus kita cek kalau orang mati dengan cyanida yang kita periksa apa? Ya yang di dalam tubuh. Jangan yang dalam gelas. Di dalam gelas cuma 100 ton, ya apa gunanya kalau tidak ada dalam tubuh? Gitu loh kan? Sebaliknya kalau umpamanya di gelas juga kelihatannya tidak ada di situ, di dalam tubuh ada, dia tetap confirm dia mati karena cyanida. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan ditwist di pernyataan ini. Selamat kan saksinya mereka kan? Saya tanya di sidang, apa jawab selamat? Apa ada otopsi? Tidak. So, apalagi mau kita bedakan? Itu kan saksi mereka. Masa saya ngomong sebaliknya? Kalau selamat mengatakan itu tidak otopsi, baru soal. Jadi satu pun tidak ada ahli yang bertentangan tentang bahwa mayat ini tidak diotopsi. Tidak ada isu itu. Kalau soal otopsi, confirm semuanya mengatakan otopsi. Tidak otopsi. Semua mengaku tidak otopsi. Bahkan hakim pun di dalam putusannya mengatakan meskipun tidak dilakukan otopsi karena Jessica menguasai gelas ini paling lama, maka dialah. Fakta mengejutkan kembali terbongkar ke publik. Diduga kuat ada campur tangan suami Mirna yang menyebabkan Mirna tewas usai meminum kopi bersama Jessica Wongso. Seperti diketahui, semua saksi ahli, bahkan hakim, mengakui bahwa jenazah Mirna tidak diotopsi. Hakim memberikan vonis pada Jessica hanya karena Jessica yang terlihat di CCTV paling lama menguasai cangkir kopi Mirna. Namun, fakta mengejutkan ini bisa saja mematahkan argumen hakim. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2016 lalu, suami Mirna, Arif Sumarko, sempat dituding sebagai pelaku pembunuhan. Dalam sidang dupliknya, Jessica mengaku mendapatkan informasi penting dari penasihatnya. Informasi itu terkait suami Mirna yang memberikan bungkusan hitam kepada barista Cafe Olivier, Rangga. Bungkusan hitam itu, kata Jessica, diberikan Arif kepada Rangga di parkiran Sarinah, tepat 1 hari sebelum Mirna tewas. Adapun penyerahan bungkusan hitam itu disaksikan oleh seorang wartawan bernama Amir Papalia. Pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, bahkan sempat mengungkap dugaan suami Mirna memberikan uang kepada Rangga. Dugaan itu, kata Otto, berasal dari Amir yang meyakini Arif memberikan uang 140 juta rupiah ke Rangga untuk membunuh Mirna. Kecurigaan bahwa Arif, suami Mirna, yang menjadi dalang kematian Mirna adalah ketika Arif tidak membiarkan Mirna dirawat dengan baik oleh dokter yang memberi pertolongan pertama sesaat setelah Mirna tak sadarkan diri di kafe.
Arif malah membawa Mirna tanpa didampingi oleh dokter. Dan Mirna diduga tewas setelah dibawa Arif menuju rumah sakit.